Salam, salam pembaharu, saudara semua sebagai keluarga besar STTLS dimanapun saudara berada. Dan juga mereka melihat tayangan ini, Tuhan berkati saudara. Saya mengambil tema tentang bangkit dari keterpurukan. Kita tahu bahwa hari kebangkitan Kristus sudah dirayakan, dan kita tahu bahwa kita harus bangkit. Bangkit, awakening, kebangunan, bangun, ya itulah arti daripada kebangkitan. Kita perlu memiliki itu, apalagi kalau kita sedang merasa diri kita terpuruk dalam masalah pribadi, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pelayanan, pekerjaan, begitu banyak masalah sehingga kita bisa terpuruk. Terpuruk adalah situasi di mana kita merasa ada di titik paling rendah hidup kita. Nggak ada harapan. Sepertinya ini adalah titik nadir, ini adalah akhir dari segalanya. Tetapi kita tahu bahwa masih ada harapan. Dan Tuhanlah yang menjadi harapan kita. Dan di Alkitab begitu banyak kisah dijelaskan tentang bangsa, pribadi, keluarga yang mengalami keterpurukan kemudian mengalami kebangkitan. Dan karena itu kita ingin melihat apa yang Alkitab katakan, kita mempercayai, bahkan kita bisa memakai keterpurukan menjadi titik balik untuk terjadinya mukjizat besar dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita harus miliki untuk bisa menang atas keterpurukan. Alkitab mengatakan bahwa cuma satu hal, dan itu yang penting, paling penting, yaitu sebenarnya harapan. Harapan begitu penting. Orang katanya bisa hidup tanpa makan 30-40 hari. Orang bisa hidup tanpa minuman mungkin 4 hari. Tapi orang tidak bisa hidup tanpa harapan. Karena habislah harapan, maka matilah kita. Orang karena itu banyak bunuh diri karena merasa sudah tidak harapan. Karena itu begitu pentingnya kita mempertahankan diri kita untuk tidak menyerah, dan kita punya harapan. Ada satu kisah di Alkitab yang saya ingin kita mengerti dari banyak kisah tentang pentingnya harapan. Itu ada di Matius 5 ayat 25 sampai 30. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaiknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ya, mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Saya berkatanya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Tuhan Yesus mengetahui bahwa ada tenaga keluar dari ini, lalu berpaling tengah banyak orang dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepadanya perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah
dan sembuhlah dari penyakit. Ini satu kisah nyata. Seorang perempuan tua bukan bertemu, tapi akhirnya menjamah jubah Yesus dan mengalami mujizat. Bagaimana dia mengalami kesembuhan seketika. Padahal pendarahannya sudah 12 tahun. Dan dia udah berobat kemana-mana, tapi nggak ada jawaban. Lalu ya, wanita ini sudah tidak ada harapan sebenarnya. Karena dari segi finance sudah habis untuk berobat, dari sisi fisik juga dia habis karena pendarahan 12 tahun, bayangkan. Juga orang Yahudi ngakui bahwa pendarahan ini sesuatu yang najis, itu seperti kutukan. Dia dibuang dari lingkungannya, secara sosial dia bermasalah, secara finansial, secara spiritual, dan begitu menyedihkan. Dia udah kehabisan segalanya, dan dia hanya punya satu harapan. Ketika mendengar ada pribadi yang melakukan mujizat, yaitu Yesus, dan saat itu Yesus datang ke daerah dia, dan itu satunya harapan. Ya, ada kalanya Tuhan izinkan kesengsaraan, keterpurukan yang begitu berat, supaya kita memang berpegang kepada satu pengharapan kita, yaitu Yesus, sumber pengharapan kita. Dan wanita itu ketika semua dia sudah tidak punya, mungkin teman udah nggak ada yang menolong, nggak ada uang. Dan karena itu makanya ketika mendengar Yesus, dia melihat jubahnya. Bahkan di Injil lain dikatakan bukan jubahnya, tapi jumbai jubahnya yang itu paling rendah. Dan jumbai itu menggambarkan tentang firman Tuhan yang harus dipegang dan dilakukan. Dan ketika dia jamah itu, maka mujizat terjadi seketika, pendarahan berhenti. Dan bukan cuma itu, tapi ketika Yesus tahu bahwa ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya, perempuan itu jujur dan tersungkur, dan dia menerima keselamatan, menerima anugerah terbesar bagi hidup. Dan demikian dengan hidup kita. Tuhan masih memberikan harapan kita. Amsal 23:18 bahwa masa depan kita itu ada dan harapan tidak akan hilang. Bagaimana kita memiliki harapan itu? Dan bagaimana harapan itu menjadi mujizat seperti perempuan ini? Karena dia diizinkan sebelumnya mengalami kesengsaraan, dan ketika dia punya harapan itu, dia menetapkan hatinya bahwa hanya berharap padanya. Ketetapan hati yang dimiliki perempuan ini, karena dia tahu bahwa dia tidak akan punya kesempatan ngobrol sama Tuhan Yesus, sehingga dia fokus kepada Yesus, jumbai jubah Yesus. Dan setelah dia menetapkan hati, dia kemudian melangkah dan menjamah itu. Dan ketika dia melangkah, menjamah dengan tenaga yang terakhir, dengan kekuatan terakhir, ketika itu dia mengalami mujizat. Ya saudara, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah bagi semuanya. Situasi yang mencengkram pasca pandemi dan dengan peperangan. Tapi kita tetap punya harapan. Harapan tidak boleh hilang, tidak boleh akhirnya menyerah. Tetap harapkan. Mujizat masih berlangsung, mujizat bagi saudara. Dan mujizat yang Tuhan inginkan cuma saudara setelah punya harapan. Nah, saudara seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah di bulan kebangkitan ini saudara mengalami mujizat.
karena Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, dan Tuhan mengasihi saudara. Puji Tuhan. Saudaraku, biarlah apa yang dijelaskan, disampaikan, bisa didiskusikan dalam kelompok untuk saya bisa bertanya, situasi saudara hari ini, saudara terpuruk dalam bidang apa? Dan yang kedua adalah solusi dalam keterpurukan. Bagaimana saudara lakukan? Dan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Amin.